Hai, Nasya. Long time no see, jawab Arleta seraya mengangkat dagunya. Wanita itu mengulas senyuman di wajahnya. Nada bicaranya matang layaknya wanita dewasa. Pun Arleta bersikap formal pada sosok wanita di hadapannya itu. Tampak Rima dan Arvin menatap bingung Arleta yang mengenal wanita cantik yang baru datang. Ditambah kini Arleta dan Nasya sama-sama melemparkan tatapan yang tersirat dingin dan tak bersahabat. Ibu Nasya, apa Anda mengenal Arleta? Tanya Rima sopan pada Nasya. Senyuman anggun di wajah Nasya terlukis. Dia mengibaskan rambut panjangnya agar terjuntai ke punggungnya. Arleta adalah teman satu angkatanku saat aku kuliah dulu. Apa Arleta bekerja di sini juga? Maksudku dia bekerja di kantor milik Evan. Tanyanya dengan nada yang angkuh. Rima menganggukkan kepalanya. Benar, Bu. Arleta adalah arsitek di Mahadika Company, jawabnya menjelaskan. Nasya terdiam kala mendengar ucapan Rima. Dia terus melukiskan senyuman meremehkan di wajahnya. Terakhir aku mendengar kamu sempat berhenti kuliah, Arleta. Tapi ternyata kamu meneruskan kuliahmu. Aku pikir kamu tidak meneruskan lagi kuliahmu. Nada bicaranya tersirat menyindir tajam. Napas Arleta sedikit memburu mendengar sindiran tajam dari Nasya. Sepasang iris mata wanita itu berkilat sedikit tajam menahan amarah. Akan tetapi, Arleta berusaha keras untuk mampu mengendalikan dirinya. Arleta tak mau terpancing hanya karena ucapan Nasya. Aku berhenti karena aku ingin bekerja. Aku ingin menambah pengalamanku. Dan, ya, aku melanjutkan lagi pendidikanku. Menunda bukan berarti aku tidak meneruskan lagi kuliahku. Arleta berkata begitu tegas dan dingin. Meski apa yang dikatakan Arleta adalah berdusta tapi Arleta cukup puas dengan jawabannya. Nasya mengangkat bahunya tak acuh. Dunia begitu sempit. Ternyata kamu bekerja di kantor Evan. Nasya. Evan melangkah keluar dari ruang kerjanya, dia sedikit terkejut melihat Nasya berada di kantornya. Evan. Nasya menghamburkan tubuhnya ke dalam pelukan Evan. Wanita itu bergelayut manja di lengan Evan. Aku kangen kamu, Evan. Arleta mengalihkan pandangannya menatap pemandangan di mana Nasya memeluk Evan. Sebuah pemandangan yang disajikan Evan 5 tahun lalu dikala dirinya masih menjadi gadis bodoh nan polos. Rasanya Arleta ingin menertawakan dirinya sendiri. Pedih, sakit hati, terluka. 3 hal yang dirasakan oleh Arleta. Bahkan hingga detik ini Arleta masih merasakan itu. Namun, Arleta bersikap acuh seolah tak memedulikan dua insan di hadapannya itu saling bermesraan. Lagi, Arleta memasang topeng sandiwaranya. Evan terdiam beberapa saat kala Nasya memeluk lengannya. Pria itu masih bergeming. Tanpa sengaja Evan melihat ke arah Arleta yang sekaan bersikap acuh. Akan tetapi, entah kenapa pancaran mata Arleta menunjukkan sesuatu hal yang tak bisa dirinya ungkapkan. Sejenak, Evan masih menyelami tatapan mata Arleta. Dalam benak Evan muncul tentang pertemuan terakhirnya dengan Arleta 5 tahun silam. Kala itu Arleta memergokinya berduaan dengan Nasya di kampus. Dan mulai dari situ Evan meminta Arleta menjauhinya. Evan, aku kangen kamu. Ih kamu kok diam saja sih, cebik Nasya sebal kala Evan malah mendiamkannya. Kenapa kamu kesini tanpa memberitahuku, Nasya? Tanya Evan dingin dan sorot mata lekat pada Nasya. Aku tadi datang ke perusahaan keluargamu tapi kamu nggak ada. Jadi aku datang ke sini saja.
Aku nggak mungkin lupa kalau hari ini adalah kepulanganmu ke Jakarta. Tadinya aku ingin menjemputmu ke bandara. Tapi tadi malam kamu malah nggak ngebolehin aku. Ya sudah, aku memutuskan menemuimu di kantor, ucap Nasya dengan bibir mencebik sebal. Sebelumnya Nasya memang ingin menjemput Kak Evan ke bandara. Akan tetapi Kak Evan malah tidak mengizinkannya. Kak Evan mengembuskan napas berat. Kamu tahu aku sibuk, Nasya. Aku kangen kamu, Kak Evan. Ayo kita pergi dari sini. Memangnya kamu nggak kangen aku, bisik Nasya S3NSU4L di telinga Kak Evan. Dengan berani, Nasya memberikan kecupan di rahang Kak Evan. Menggoda dengan dada yang sengaja dia busungkan agar Kak Evan mau membawanya pergi dari tempat ini. Nasya tak peduli meski banyak yang melihatnya tengah menggoda Kak Evan. Memangnya apa yang salah? Menggoda Kak Evan memang hal biasa untuk Nasya. Arleta masih tetap terdiam berdiri menatap keromantisan dua insan di depannya itu. Hanya senyuman palsu yang dia lukiskan di wajahnya saat ini. Cemburu? Tentu saja tidak. Arleta membenci Kak Evan. Dia tak akan pernah mau berurusan lagi dengan pria itu. Kita pergi dari sini. Kak Evan merengkuh bahu Nasya. Akhirnya Kak Evan membawa wanita itu meninggalkan tempat itu. Karena jika Kak Evan tak membawa Nasya maka Nasya tidak akan mau meninggalkan tempat ini. Saat Kak Evan dan Nasya sudah pergi, terlihat jelas pancaran mata Arleta semakin melemah. Lagi. Kejadian 5 tahun silam kembali terulang. Sama-sama hancur. Namun, kali ini Arleta jauh lebih tangguh dan kuat. Senyuman kemenangan di wajah Nasya terlukis kala Kak Evan membawanya. Tentu Nasya tahu Arleta pernah menyukai Kak Evan. Nasya tak akan membiarkan Kak Evan miliknya direbut oleh Arleta. Arleta, kalau ibu Nasya adalah teman satu angkatan kuliahmu berarti kamu mengenal Pak Evan dan warga. Tanya Rima kala Kak Evan dan Nasya sudah pergi. Tampak Arvin yang masih ada di sana pun menatap Arleta, menunggu jawaban wanita itu. Kerapuhan sempat terlihat di wajah Arleta kala mendengar pertanyaan dari Rima. Di mata Arleta saat ini Kak Evan tidaklah berubah. 5 tahun mereka tidak bertemu tetap saja Kak Evan tak akan pernah melihatnya. Sedangkan dirinya. Jauh dari dalam lubuk hati Arleta terdalam, cinta itu masih sangat kuat. Hanya saja cinta dan kebencian telah melebur menjadi satu. Dan tidak mungkin terpisahkan. Ya, aku mengenal Pak Evan dan warga. Tapi aku hanya mengenal namanya saja. Tidak mengenal dekat. Yang aku tahu dia adalah seniorku di kampus, ucap Arleta seraya menahan air matanya agar tak menetes. Arleta menjatuhkan tubuhnya kala dirinya baru saja tiba di apartemennya. Tangis Arleta pecah. Sejak bertemu lagi dengan Kak Evan, Arleta sudah menahan diri untuk tidak menangis. Arleta seakan dipermainkan oleh takdir. Tujuan Arleta menerima pekerjaan ini dari temannya karena dia benar-benar membutuhkan uang. 5 tahun terakhir Arleta banting tulang mencari uang. Setelah dia keluar dari rumah keluarganya, Arleta harus putus kuliah hampir 2 tahun. Tahun lalu Arleta baru saja lulus kuliah. Setelah banyaknya perjuangan yang harus dia lalui akhirnya Arleta bisa menyelesaikan pendidikannya. Butuh perjuangan yang tak mudah untuk Arleta melewati badai kehidupannya. Jatuh bangun, dia lakukan sendiri. Tak terhitung banyaknya air mata yang sudah dia keluarkan demi bertahan sampai detik ini. Tak pernah Arleta sangka, dia akan kembali bertemu dengan Kak Evan. Karena memang terakhir Arleta mendengar Kak Evan tengah menempuh pendidikan S2 di New York. Tapi,
Kenapa Evan harus pulang ke Jakarta? Dan kenapa dirinya harus kembali dipertemukan dengan Evan? 5 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi Arleta berjuang dalam penderitaan dan kesengsaraan. Hinaan dari banyak orang. Bahkan tidak pernah satu kali pun, Arleta menghubungi kedua orang tuanya. Bukan tanpa alasan, tapi Arleta merasa tidak pantas. Jika Arleta menghubungi orang tuanya maka dirinya akan hanya menambah luka yang ada pada kedua orang tuanya. Akan tetapi, meskipun Arleta tak pernah menghubungi orang tuanya, Melissa ibu Arleta kerap menghubungi Arleta. Wajar saja, karena hati ibu mana yang siap kehilangan putri tunggalnya. Seburuk-buruknya Arleta, tetap tidak akan mengubah takdir di mana dia masih memiliki kedua orang tua yang utuh. Arleta pernah berencana untuk menemui kedua orang tuanya yang sekarang tinggal di luar kota, namun wanita itu belum memiliki keberanian. Mungkin nanti ketika keberanian dan hatinya sudah sepenuhnya siap, baru dirinya akan menemui secara langsung kedua orang tuanya. Dosa yang Arleta lakukan membuat keluarganya malu. Sungguh, Arleta tak pernah bermaksud ingin melukai hati kedua orang tuanya, namun dia pun tak menyesal mengandung Keanu. Selama ada Keanu, hati Arleta memiliki kedamaian sendiri. Keanu putra tunggalnya itu telah menjadi pelipur lara Arleta. Dikala hati Arleta merasakan hancur berkeping-keping, Keanu yang menjadi obat baginya. Melihat senyuman manis Keanu membuat beban pikiran Arleta berkurang. Pun segala kesesakan di hati mulai membaik. Kenapa aku harus melihatmu lagi, Evan? Kenapa? Gumam Arleta lirih. Hal yang paling Arleta benci dalam hidupnya adalah dirinya kembali melihat Evan. Dia pernah berharap meminta semesta tidak lagi mempertemukan pada Evan. Sosok pria itu adalah sosok yang tak ingin lagi Arleta lihat di muka bumi ini. Arleta mengatur napasnya, berusaha menyeka air matanya. Tidak. Arleta tidak boleh lemah. Dia sudah berjanji akan meninggalkan Arleta yang naif, bodoh, dan mudah diperdaya. Kini Arleta bukan lagi gadis naif. Dia adalah seorang ibu yang berjuang agar anaknya mendapatkan kebahagiaan. Namun, Arleta tak menampik kalau apa yang dia lihat tadi telah membuat hatinya hancur. Lagi, Arleta melihat pemandangan di mana Evan bermesraan dengan wanita lain. Arleta pikir dia tidak akan sakit hati. Tetapi kenyataannya tak sesuai dengan apa yang Arleta harapkan. Hati Arleta hancur berkeping-keping melihat Evan bermesraan dengan Nasya. Nggak akan lagi air mata untuk pria sepertimu, Evan. Kamu nggak layak ada di pikiranku. Arleta menyentuh dadanya sendiri, menekankan bahwa Evan adalah pria yang tidak pernah layak berada di pikirannya. Dia sudah membuang Evan bertahun-tahun silam. Jika dirinya sekarang menangis, bukan karena patah hati cemburu melihat Evan bersama dengan wanita lain, tapi karena Arleta mengingat akan kata-kata pedih Evan di masa lalu. Kata-kata yang sampai kapanpun, tidak akan pernah bisa Arleta lupakan. Mama, aku pulang. Keanu melangkah dengan sedikit cepat, menghampiri Arleta bersama dengan sang pengasuh yang selalu mengikutinya kemanapun. Arleta tak bisa selalu menemani Keanu. Itu yang membuat Arleta mengambil keputusan membayar pengasuh, karena melepas putranya seorang diri tanpa penjagaan, tentunya membuat Arleta selalu khawatir. Keanu, kamu sudah pulang, nak. Arleta segera menghapus air matanya kala melihat putra kecilnya sudah datang. Berusaha keras melukiskan senyuman. Wanita itu tak mau sampai Keanu melihat dirinya bersedih. Dia sedikit terkejut melihat kedatangan putranya. Terlebih kondisi dirinya yang baru saja selesai menangis. Keanu menganggukkan kepalanya. Iya, Mama. Aku sudah pulang.
Mama, kenapa mata Mama merah? Kak Anu segera memeluk Arleta dengan erat. Pipi bulatnya menempel pipi Arleta. Bocah laki-laki itu nampak begitu menyayangi ibunya. Mata Mama kelilipan debu, sayang, ucap Arleta sembari membalas pelukan putra kecilnya. Dia berdusta mengatakan matanya kelilipan debu. Tidak mungkin dirinya mengatakan menangis. Dia tidak mau sampai membuat Kak Anu cemas ataupun mengkhawatirkannya. Kak Anu memiringkan kepalanya, menatap Arleta. Mama kelilipan debu. Tapi kenapa mata Mama sembab seperti habis menangis? Apa jangan-jangan Mama menangis karena Papa? Tanyanya polos, dan menduga bahwa ibunya baru saja menangis. Pasalnya mata Arleta begitu sembab seperti habis menangis. Jika hanya kelilipan debu pasti hanya merah saja, tidak sampai sembab. Bocah laki-laki itu memang masih kecil, tapi cara berpikirnya sudah kritis. Seketika raut wajah Arleta berubah mendengar apa yang Kak Anu tanyakan. Perasaannya begitu nyeri luar biasa. Hatinya bagaikan tertancap oleh pisau tajam yang menembus jantungnya. Setiap kali Kak Anu menanyakan ayah biologis putranya itu, pasti selalu saja Arleta merasakan sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Kepingan memori tentang kenangan buruk selalu muncul jika Kak Anu membahas tentang Evan. Namun, Arleta menyadari bahwa memang semakin dewasanya putranya, maka pertanyaan tentang ayah biologis putranya akan semakin banyak. Suka tidak suka, Arleta harus siap akan hal ini. Tentunya, Arleta pun sudah harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan putranya di masa depan nanti. Bukan hanya sekedar menyiapkan diri, tapi dia juga siap dengan jawaban yang akan nanti dia ucapkan. Sayang, kenapa kamu berpikir seperti itu? Tanya Arleta lembut sambil menatap putra kecilnya. Kak Anu sempat diam. Raut wajah bocah laki-laki itu sedikit muram dan membendung kesedihan mendalam yang tertahankan. Aku memiliki teman yang bernama Baim. Baim bilang padaku mamanya selalu menangis karena bertengkar dengan papanya. Apa mama menangis karena papa juga? Katakan pada Kak Anu, Ma. Nanti Kak Anu yang akan memukul papa, ucapnya dengan bibir terkekuk dan tangan melipat dada. Tak bisa dipungkiri bahwa pancaran mata bocah laki-laki itu sedih dan kecewa. Selama ini, bocah laki-laki itu tidak pernah tahu seperti apa ayahnya, dan juga bagaimana sikap ayahnya. Itu yang membuatnya berpikir bahwa ayahnya membuat ibunya bersedih. Arleta belum bicara apapun dikala mendengar apa yang diucapkan oleh Kak Anu. Matanya menunjukkan haru bahagia yang terselimuti kepedihan. Ada rasa bangga pastinya dalam dirinya karena Kak Anu bisa menunjukkan sikap di mana akan menjaganya di masa depan nanti.